Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel kesayangan kita, Bain Story Official, dimana kita akan membahas tentang banyak hal. Welcome back di Binus, Bain Nusantara. Seperti judulnya, kita akan membahas tentang Nusantara tercinta kita ini, guys. Buat kalian yang belum nonton part 1, langsung aja nonton part 1-nya ya. Gue taruh linknya di atas sini, supaya kalian bisa mengikuti alur ceritanya, guys, dan menerima nasihat-nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat ya, guys. Kama qala Allah Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran, karena keduanya saling berkaitan ya, guys. Lanjut, soalnya gue nggak terlalu expert di situ ya. Yang penting ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, guys. Oke, lanjut membahas tentang Indonesia, guys. Sekarang kita masuk ke provinsi-provinsi di Indonesia. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang mencakup wilayah daratan maupun pulau-pulau di sekitarnya. Berikut adalah daftar provinsi-provinsi di Indonesia. Yang pertama ada Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kemudian Riau, kemudian Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta atau Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Setiap provinsi memiliki pemerintahan sendiri dan terbagi lagi menjadi kabupaten atau kota yang lebih kecil. Masing-masing provinsi memiliki ciri khas, kebudayaan, dan potensi alam yang berbeda-beda, yang membuat Indonesia menjadi negara yang kaya dan beragam. Lagi-lagi guys, yang terbesit ketika kita mendengar kata Indonesia adalah kaya. Yoi, bener banget, kaya bro, emang kaya banget Indonesia ini. Lanjut guys, sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia mencakup perjalanan yang panjang bangsa Indonesia dari masa prasejarah hingga masa kini. Berikut adalah ringkasan sejarah Indonesia yang mencakup beberapa periode penting. Yang pertama, masa prasejarah. Pada masa ini, wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa yang memiliki kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan serta mengenal pertanian. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan adanya kehidupan manusia purba di Indonesia sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Yang kedua adalah kerajaan-kerajaan kuno. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-14, Pulau Jawa menjadi pusat peradaban dan berkembang beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pada masa ini, hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok menjadi sangat penting. Yang ketiga, penyebaran agama Islam. Pada abad ke-13, Islam mulai masuk ke wilayah Indonesia melalui pedagang dan penyebaran agama. Islam secara bertahap diterima oleh masyarakat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Salah satu kerajaan Islam yang terkenal adalah Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kemudian, selanjutnya adalah masa kolonialisme.
Pada abad ke-16, bangsa Eropa terutama Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda mulai menguasai wilayah Indonesia untuk tujuan perdagangan rempah-rempah. Belanda akhirnya menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dan mendirikan Hindia Belanda, koloni yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Kemudian ada perjuangan kemerdekaan. Setelah berabad-abad dijajah, semangat nasionalisme tumbuh di kalangan bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Perjuangan melawan penjajah terus berlanjut hingga Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Kemudian era pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun negara yang baru. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memimpin era demokrasi terpimpin yang didasarkan pada konsep nasionalisme, anti-kolonialisme, dan anti-imperialisme. Pada tahun 1965, Soekarno digantikan oleh Soeharto yang memimpin masa Orde Baru yang berlangsung hingga tahun 1998. Kemudian pada masa reformasi dan era modern. Pada tahun 1998, gerakan reformasi masyarakat mencuat di Indonesia, mengakibatkan jatuhnya rezim Orde Baru dan perubahan politik yang signifikan. Indonesia mengalami transisi ke demokrasi yang lebih terbuka dan mengadopsi sistem politik multipartai. Sejak itu Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi kekuatan regional di Asia Tenggara. Bicara tentang penjajahan nih guys, alhamdulillah negara kita sudah merdeka 77 tahun yang lalu ya guys. Tapi gue inget banget ada salah satu pernyataan presiden pertama kita, sang proklamator, yaitu Bapak Soekarno, yang kurang lebih, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kalau di masa itu mungkin agak rancu ya pernyataannya, agak nggak make sense gitu guys. Kalau kata orang Jaksel, nggak make sense. Kok bisa kita melawan bangsa sendiri? Tapi semua itu terjawab di zaman now, di zaman kalian. Zaman gue juga sih. Ya kalian lihat sendiri deh. Situasi politik, orang-orang di atas, dan sebagainya. Yang mungkin menjadi rahasia publik. Atau bukan rahasia publik ya, karena semua orang udah tahu lah. Ya begitulah pokoknya. Dan itu benar-benar menggambarkan pernyataan dari Bapak Soekarno dahulu. Melawan bangsa sendiri. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang mendunia dari Indonesia. Indonesia memiliki beberapa hal yang dikenal secara internasional dan memiliki pengaruh global. Berikut adalah beberapa hal yang mendunia dari Indonesia. Yang pertama adalah keanekaragaman alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan-hujan tropis, gunung berapi, pantai, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Beberapa tempat di Indonesia seperti Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Gunung Leuser. And there's nothing like the Leuser ecosystem, home to some of the most endangered species on Earth. Telah diakui sebagai situs warisan dunia atau sebagai situs warisan dunia UNESCO. Yang kedua, budaya dan tradisi. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan bahasa yang berbeda. Tarian Indonesia seperti tari kecak, dari Bali, dan tari pendet, serta seni pertunjukan seperti wayang kulit dan gamelan telah mendapatkan pengakuan internasional. Kemudian selanjutnya ada kuliner. Masakan Indonesia terkenal di seluruh dunia karena cita rasanya yang kaya dan variasi bahan makanan yang digunakan. Makanan seperti nasi goreng, rendang, sate, dan gado-gado telah menjadi populer di banyak negara. Kemudian dari pariwisata.
Destinasi pariwisata Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, dan pulau-pulau di Kepulauan Raja Ampat telah menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Keindahan alam, pantai yang eksotis, dan kebudayaan yang unik menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata yang populer. Kemudian batik. Batik di Indonesia adalah seni membuat kain yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda manusia. Motif batik Indonesia yang indah dan teknik pewarnaannya telah menjadi tren mode di banyak negara. Dan yang terakhir adalah olahraga. Olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, dan angkat besi telah memberikan prestasi internasional bagi Indonesia. Misalnya, tim nasional bulu tangkis Indonesia telah meraih medali emas dalam olimpiade dan kejuaraan dunia. Inilah beberapa hal mendunia dari Indonesia. Tetapi tentunya masih banyak lagi kontribusi dan pengaruh Indonesia di bidang-bidang lain seperti literatur, film, teknologi, dan lainnya. Wow, ternyata Indonesia terkenal juga ya guys. Tapi yang benar-benar diakuin sih di mata dunia, yang sepengetahuan gue ya, adalah keramahannya. Orang-orang Indonesia tuh ramah banget bro. Kita harus menjaga budaya kita yang positif. Tapi kalau yang negatif, usahakan diperbaiki ya guys. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang Indonesia secara global. Di episode selanjutnya kita akan membahas lebih detail setiap daerah yang ada di Indonesia, supaya kita lebih mengenal daerah-daerah di Indonesia, budaya-budaya di Indonesia, dan warna-warni Indonesia. Oke, stay tune. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Like, comment, dan share ya guys. Karena subscribe itu gratis guys. Guys, langsung subscribe. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Bayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.